keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu di ayat 15-nya teman-teman bisa baca. Jadi kebenaran Allah pula lah lewat tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah membawa berkat dan perubahan hidup setiap orang yang percaya. Ya, jadi melalui Alkitab itu sebenarnya kita dapat diajar. Ya, kita dapat disadarkan dari kesalahan, lalu diperbaiki kelakuannya. Bahkan juga bisa menjadi pribadi yang terdidik ya dalam kebenaran. Betapa pentingnya kita membaca Alkitab, karena dari situlah terpancar seluruh kebenaran, seluruh kehidupan. Ya, jadi melengkapkan kualitas diri kita itu untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan kebaikan. Itu tidak bisa tidak. Alkitab sumbernya teman-teman ya. Di ayat 16 sampai 17 tadi, ayat 16 saya sudah bacakan, teman-teman silahkan bacakan kembali jikalau ingin lebih detail. Nah, jadi jika demikian dahsyatnya kuasa dari kebenaran firman Allah itu ya, rasanya memberikan hadiah sebuah Alkitab itu kepada orang yang terkasih itu yang paling sempurna lah dari semua hadiah yang ada. Serumit-rumitnya hidupnya, sebesar-besarnya kekurangannya, sebanyak-banyaknya kebutuhannya ya. Memang Alkitab tidak bisa berubah menjadi segepok uang ya, sekantong berlian tentu tidak, atau sekarung beras tidak. Tetapi sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kasih yang melimpah, teguran, penghiburan, satu-satunya sumbernya hanya ada dalam Alkitab. Ya, makanya teman-teman ya, puji Tuhan ya kalau masih ada hari ini, zaman sekarang ini, orang tua yang tergerak memberikan kado atau hadiah kepada anaknya itu sebuah Alkitab. Yang mungkin rasa-rasanya dipikir, itu automatically ada, nanti bisa beli sendiri. Enggak. Bagaimana rasanya? Saya saat tanya anak-anak saya, ingat nggak waktu mami pertama kali belikan Alkitab? Gimana rasanya? Wah, senang loh, mereka itu bisa punya Alkitab sendiri, baca, tidak perlu bergantian ya. Jadi punya sama masing-masing, memiliki kesempatan kapan dia ada waktu, alokasikan, dia mulai bisa belajar membaca sendiri tanpa terganggu atau tanpa menunggu. Ya udah, tunggu giliran baca itu. Nah teman-teman, betapa waktu itu saya juga pribadi menganggap prioritas untuk memiliki satu orang anggota keluarga kita memiliki satu kitab suci ya. Nah, kalau kita tahu bahwa Alkitab itu begitu dahsyat dan berkuasa, ya karena kebenaran firman yang sudah dilepaskan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Langkah baiknya mulai sekarang kita mulai berpikir untuk memberikan hadiah sebuah Alkitab. Nah, teman-teman ya. Jadi, Alkitab bisa menjadi investasi rohani yang luar biasa. Ya udah ya, kita apalagi nih, saya nggak sempat ajarin kamu, saya kasih kamu Alkitab, kamu boleh baca sendiri ya. Baca sendiri teman-teman ya, Alkitab fisik ya, karena kalau untuk download baru mau baca Alkitab yang Alkitab online muncul notif ya. Jadi daya tarik atau daya pikat notif itu lebih besar daripada firman Tuhan, karena ini dunia. Tetapi kalau Alkitab fisik teman-teman ini ya, kalau kita punya Alkitab fisik, kita berikan Alkitab fisik ini kepada orang, ya dia bacanya enak. Dia bisa garis bawahi, dia bisa stabilo, dia bisa kasih semacam, saya punya note kertas note kecil tuh ada nggak di sini? Biasanya ada. Dia bisa tulis-tulis sedikit note, lalu ditempel di sisi buku Alkitabnya ya. Jadi dia untuk ini ada ini di sini. Nah, dia bisa membukanya dengan mudah. Nah, jadi kalau Alkitab fisik itu kita bolak-balik tidak terganggu notifikasi online ya. HP kita bisa singkirkan dulu sejenak, atau bisa kita pakai justru mencari referensi di Google atau di sumber-sumber yang lain. Nah, Alkitab menjadi acuan utama, sumber-sumber lain itu hanya memperlengkapi atau menolong kita lebih paham. Jadi kita bisa melihat ya, memberi Alkitab itu sama seperti kita sedang berinvestasi rohani. Perhatikan teman-teman ya, investasi rohani yang luar biasa, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu potensi satu Alkitab untuk satu orang itu bisa mengarah kepada satu keluarga. Satu keluarga itu berpotensi satu wilayah, teman-teman ya. Kalau dia menyebar, imannya sudah kokoh, Alkitab itu sudah berbuah dalam hidupnya, berakar bahkan, maka satu keluarga berpotensi bisa beberapa wilayah. Dahsyat bukan? Nah, betapa pentingnya investasi rohani dengan memberikan hadiah Alkitab bagi orang, maupun orang itu sudah Kristen, maupun apalagi orang itu belum Kristen ya. Kenapa? Kalau yang belum Kristen itu murni, mereka belum mengerti dan belum tahu sama sekali. Jadi itu sesuatu something new buat mereka. Wajib bagi kita untuk menolong mereka memilikinya. Ya, saya mengingat pengalaman saya dulu juga. Tetapi kalau anggota keluarga kita yang sudah Kristen
Kristen pun ketika kita berikan dia hadiah Alkitab, itu merimain dia. Ini loh the best dari semua yang best. Ini loh yang paling important, paling penting dari semua yang terpenting. Apa? Firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bisa menyatakan kesalahan. Dia berkuasa. Dia bisa memperbaiki kelakuan. Dia bisa mendidik orang dalam kebenaran. Dan dia juga bisa mengajar. Wah, ya, penting bukan? Apa yang lebih penting daripada firman Tuhan? Tidak ada. Karena dari firman Tuhan sumbernya itulah kita mampu menghadapi atau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena kita tahu bahwa kuasanya begitu dahsyat dari kebenaran firman, rasa-rasanya menjadi satu kewajiban bagi kita untuk berinvestasi rohani dengan memberikan Alkitab. Allah yang Maha Kuasa dan tuntunan Roh Kudus itu sanggup bekerja dalam kehidupan si penerima pemberian itu, si penerima Alkitab itu. Entahkah sanak famili kita, orang-orang kita kasihi, ataukah orang-orang asing di luar sana, atau para murtadin jalanan. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Jadi firman Tuhan itu sanggup bekerja dalam setiap kehidupan sang penerima hadiah Alkitab. Jadi teman-teman kalau mau kasih jangan terlalu pikir panjang ya. Kamu kasih kepada si A, tinggal satu rumah dengan si B, tiba-tiba B yang baca, B yang diselamatkan. Alkitab tetap memiliki kuasa dan dampak ya. Jadi dia sanggup bekerja dengan cara yang kita sendiri tidak mengerti ya. Bahkan bisa menjadikan orang yang menerima itu berubah menjadi pribadi yang luar biasa ya. Semua itu dimulai dari mana? Dari pengenalan akan kebenaran firman Allah. Bagaimana mereka bisa mengetahui kebenaran firman Allah jikalau mereka tidak membaca dan tidak memilikinya secara fisik ya, secara ini. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Saya tahun 2000 ya memutuskan untuk total kembali ke Kristen. Saya malah mengatakan kepada suami saya akan kembali menjadi seorang Kristen. Beliau terdiam dan tidak bisa terima karena pada faktanya beliau adalah seorang muslim yang sangat radikal, fanatik dan cukup ketat. Ya, tapi apa boleh buat, itu pilihan ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya itu menerima rian sebuah Alkitab. Saya dikasih Alkitab teman-teman ya waktu itu oleh seseorang. Alkitabnya ini sudah busuk, sudah butut, sudah tua, sudah sering saya kasih lihat teman-teman. Nih, ukurannya sama, ukuran sedang. Tetapi ini cetakan tahun 1994, sudah sangat usang. Di dalamnya ada kidung jemaat. Puji-pujian. Saya belajar kidung jemaat di sini teman-teman ya. Alkitab ini sudah beberapa kali kena air, tetapi memang kualitas kertasnya bagus, hanya karena dia sudah agak usang. Kalau dibuka dia mengeluarkan suara. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, Alkitab inilah yang membuat saya semakin kenal akan Tuhan. Yang saya baca hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Mazmur dan Amsal. 6 kitab itu saja yang saya baca kala itu. Tetapi inilah yang menjadi udah ditempel-tempelin. Zaman dulu kan suka tuh ada stiker-stiker kayak gini ya teman-teman ya. Dan ini waktu itu LAI masih belum terlalu canggih. Jadi tulisan LAI-nya itu di dalam teman-teman nih. Nah, kalau sekarang kan sudah canggih LAI, supaya tidak dipalsukan atau tidak diapa-apakan, itu sekarang dia logonya di depan dan itu bersifat ditok, orang bilang ditok ya, jadi berbekas ke dalam. Nah, ini Alkitab lama saya TB1 dan ini Alkitab baru saya TB2. Nah, Alkitab ini mengubah saya teman-teman, mengubah saya, kemudian memenangkan suami saya, lalu memenangkan 3 anak saya. Jadi satu Alkitab ya untuk satu orang, berpotensi satu keluarga saat ini anak saya sudah pindah ke beberapa wilayah provinsi ya, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jakarta. Jadi itu pun berpotensi buat mereka bisa menjadi terang dan garam dunia, sehingga ke depan juga bisa berdampak bagi orang lain. Perhatikan teman-teman, saya mengakui apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Alkitab itu berkuasa mengubahkan orang. Nah, puji Tuhan ya teman-teman. Kenapa waktu itu bacanya cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Mazmur, Amsal? Ya karena orang yang baru mengenal Kristus, orang yang baru masuk ke dalam iman Kristen, itu tidak bisa teman-teman baca dari Kejadian itu kesulitan. Dan tapi saya percaya dan bersyukur itu semua adalah pimpinan Tuhan ya. Mana yang